Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Waduh, sepi sekali. Ini hari Natal ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mau lebih sukacita lagi dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau sapa dulu. Shalom. Shalom, luar biasa. Terima kasih untuk Tuhan kita sore hari ini. Kalau kita sudah tadi dengan penampilan opening dari sekolah minggu, welcome home. Kalau kita mau menyambut Tuhan di rumah kita sore hari ini. Siapa yang sore hari ini bersuka cita boleh dong angkat tangannya. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita sore hari ini. Kita mau memulai setiap ibadah kita. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian. Biar hanya Yesus yang kita muliakan sore hari ini. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Dia Raja, satu-satunya Raja dalam hidup setiap kita. Dan kalau tahun ini kita boleh kembali merayakan kelahiran Tuhan kita, hari kelahiran Allah kita yang ajaib. Yes, Dia adalah Yesus Kristus. Kasih Tuhan, sama-sama kita katakan. Mulia sembah Raja, sembah Raja. Hormat yang kuasa, mulia, mulia, agung kerajaannya dari surga datang untuk mulia sembah Raja, mulia, haleluya, sembah Raja, mulia, bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Dari surga
dalam hidup setiap kami. Dan kami akan selalu Tuhan melihat bahwa Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersuka cita Tuhan sore hari ini, karena kami percaya Engkau sudah hadir bersama dengan kami dan siap untuk melawan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami buka Tuhan ibadah kami sore hari ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang antusias kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Kita serahkan Tuhan kita sore hari ini. Haleluya. Sebelum kita mau lanjut, boleh dong sapa teman-teman, rekan-rekan, saudara seiman kita sore hari ini. Shalom, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Biar sukacita Natal itu boleh kita rasakan sore hari ini bersama-sama. Amin ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Haleluya. Siap memuji Tuhan sore hari ini, amin. Sekali lagi siap memuji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita bersama-sama katakan dari pulau dan benua. Yes. Tinggi-tinggi dalam surga, haleluya. Tinggi-tinggi dalam surga, tempat Tuhan yang kudus. Adalah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Yesus yang boleh lahir, kita sama merayakan kelahiran Raja di atas segala Raja. Yes, haleluya. Sama-sama lagi. Gloria, muliakan Tuhan. Haleluya, karena dia adalah Yesus. Dia lahir untuk kami. Kita mau sama-sama dengan pujian. Dia lahir untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu
bersukacita karena Yesus boleh lahir dan bertumbuh bersama dengan kita. Haleluya. Kita mau naikkan pujian sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau sore hari ini saya mengundang setiap kita untuk menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa Yesus adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai yang boleh hadir dalam kehidupan setiap kita. Makasih Yesus. Sama-sama katakan, seorang
Kalau sore hari ini Tuhan kami boleh kembali diingatkan Tuhan, kami punya Allah yang ajaib. Kalau kami punya Sang Raja damai itu dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami sudah mendapatkan itu Tuhan dalam hidup kami, mendapatkan Sang Natal itu, biar Tuhan sore hari ini Tuhan pribadi lepas pribadi setiap kami mau membawa setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kalau terkadang kami lupa Tuhan, seiring dengan kami menjalani aktivitas kami setiap hari, terkadang kami lupa Tuhan kalau kami boleh ada saat hari ini karena Engkau yang boleh lahir ke dunia ini. Kasih Yesus. Mari kita ambil waktu sejenak untuk datang ke hadirat Tuhan pribadi lepas pribadi. Karena Dia yang rindu mendengar suaramu sore hari ini. Dia yang rindu mendengar setiap ucapan syukurmu. Dia yang rindu Kau hadir, Kau datang. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sungguh begitu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kasih-Mu Tuhan tiada duanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Mari jemaat Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan, ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Karena dikatakan kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Di mana pada hari ini Tuhan sudah mendemonstrasikan kasih-Mu kepada kami Tuhan, dengan memberikan putranya yang tunggal turun ke dunia Tuhan. Putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus
Dia berinkarnasi masuk ke dalam dunia ini menjadi sama dengan kami. Dia berimmanuel bersama dengan kami. Dia bersama-sama dengan kami, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, Tuhan, karena kami siap mendengarkannya dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Saudara-saudara, tema kita pada tahun ini, Kristus lahir di tengah krisis. Saat ini kita hidup di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Situasi ekonomi yang tidak menentu. COVID-19 bermunculan kembali, walau tidak signifikan dan tidak membahayakan. Juga situasi politik yang tidak kurang baik pada hari ini karena menyambut pemilu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Itu semua membuat kecemasan dan kekhawatiran yang masih menyelimuti dalam pikiran kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini juga saat kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus, saat Yesus berada di dalam palungan saudara dalam Tuhan, dia juga sedang mengalami situasi politik yang tidak baik. Gejolak politik sedang terjadi di Yudea pada zaman Raja Herodes sebagai raja boneka Romawi. Kelahiran Yesus yang diisukan sebagai raja yang akan mengancam kedudukan dari Raja Herodes itu membuat Raja Herodes kepanikan, saudara dalam Tuhan. Dia panik. Dia mendengar katanya akan lahir seorang raja. Tuanku, ini bisikan daripada anak buahnya. Siapa dia? Cari tahu dia. Ini yang membuat gelisah, membuat gundah gulana daripada Herodes. Saudara dalam Tuhan, orang yang hidup dalam tekanan akan mengalami psikosomatis. Orang yang di dalam hidupnya dalam tekanan depresi, saudara Tuhan, akan mengalami psikosomatis, yaitu sakit tubuh yang disebabkan oleh kondisi mental yang kurang baik. Misalnya saudara Tuhan, mendadak sakit perut, ya, itu karena stres, atau sakit pusing yang tidak sembuh-sembuh, atau sakit mah yang tidak kunjung sembuh, itu disebabkan karena penyakit daripada pikiran psikosomatis, saudara kasih Tuhan. Gejalanya bisa macam-macam. Jantung berdebar kencang, banyak keluar keringat, mual, mulut kering, sesak napas, dan yang lainnya. Jika kondisi ini terus-menerus berlanjut, saudara Tuhan, bisa mengidap penyakit hipertensi, bisa mengidap penyakit jantung, bisa diabetes, dan lain sebagainya, saudara Tuhan. Kemungkinan besar Maria, ibu Yesus, jatuh sakit karena stres yang cukup berat pada waktu dia melahirkan bayi Yesus. Karena situasi politik Raja Herodes yang mau membunuh setiap bayi yang baru lahir. Pasti Maria, ibu daripada Yesus, stres. Bagaimana gak stres? Raja memerintahkan untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Saudara pesan Tuhan, kenapa bayi juru selamat itu lahir dengan jalan yang rumit dan susah? Ya, itu seringkali muncul di dalam pikiran saya. Saudara pesan Tuhan, jalannya itu tidak baik, jalannya itu tidak mulus, saudara kasih Tuhan. Pertama, saat mau bersalin harus lahir di palungan, saudara kasih Tuhan. Berikutnya dia dikejar-kejar penguasa dan harus mengungsi.
Maria dan Yusuf mengungsi ke Mesir karena takut dan menghindar pembunuhan bayi Yesus oleh Herodes. Saudara dalam Tuhan, tepatlah yang dikatakan oleh orang-orang saat kita merayakan juru selamat dengan sederhana, karena juru selamat itu lahir di kandang domba yang hina. Jadi saudara Tuhan, orang yang merayakan kelahiran juru selamat itu di dalam kesederhanaan, karena juru selamat kita memang lahir di kandang domba yang hina. Saat ini saudara dalam Tuhan, kita sedang mengalami krisis multidimensi. Sebenarnya krisis manusia itu bukan karena situasi atau karena keadaan, tetapi karena krisis dosa. Dari dosa muncul yang namanya kekerasan. Dari dosa muncul yang namanya keserakahan. Dari dosa muncul yang namanya egoisme. Dari dosa muncul yang namanya selingkuh, pembunuhan, iri hati. Semua ini adalah manifestasi dari penyakit yang namanya dosa. Dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan Allah, sehingga manusia hidup di dalam kegelapan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, dosa adalah terputusnya hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga manusia hidup dalam kegelapan. Ada sebuah kota di Austria namanya Rattenburg. Saudara kasih dalam Tuhan, kota kecil di Austria. Penduduknya tidak banyak, tetapi makin hari makin berkurang. Data statistik tahun 2009 tercatat hanya berjumlah 397 orang. Kecil sekali. Kenapa berkurang? Inilah saudara Tuhan, kenapa di Rattenburg ini penduduknya ini berkurang? Karena saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kotanya gelap. Kotanya gelap saudara Tuhan. Gelapnya itu bukannya sehari, 2 hari, tetapi dari bulan November sampai bulan Februari. Bayangkan saudara, nggak pernah kena sinar matahari, gelap terus, malam terus saudara kasih Tuhan. Nah saudara kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan hidup di dunia modern tapi nggak ada matahari. Pusing nggak saudara Tuhan? Ini kenyataan yang dialami oleh penduduk atau warga Rattenburg saudara Tuhan. Ini dikarenakan saudara Tuhan, di belakang kota Rattenburg itu ada sebuah gunung yang namanya Gunung Rat, yang menghalangi sinar matahari itu masuk, sehingga kota ini menjadi gelap terus. Walaupun dipasangi lampu juga tetap gelap saudara Tuhan. Ini penghalangnya saudara Kristen Tuhan, karena kota ini terhalang oleh gunung, yang gunung namanya Rat saudara Kristen Tuhan. Akhirnya saudara Kristen Tuhan, Oktober 2005 ada sebuah perusahaan Austria bernama Bartenbach mengusulkan untuk memasang heliostat atau cermin ukurannya 5 meter kali 8 meter. Saudara Tuhan, diusulkan untuk pasang cermin supaya mendinganlah rada terang walaupun tidak seterang matahari. Ini diusulkan oleh perusahaan Austria, saudara Tuhan, dipasangnya cermin heliostat ini sebanyak 30 buah. Dan lumayan saudara Tuhan, nilainya 2,4 juta US dollar, kurang lebih 36 miliar rupiah. Dan ini ditanggung oleh Uni Eropa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini satu kota kecil. Dan saudara bisa bayangkan kalau 2400 tahun yang lalu, yang gelap itu bukannya satu desa, bukannya satu kota, tapi satu bangsa Israel. Itu mengalami kegelapan. Mari kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat yang kedua. Yesaya 9 ayat yang kedua. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara Tuhan, setelah Israel masuk dalam masa pembuangan di Babel, Tuhan tidak berbicara. The silence of God. Tuhan diam 1000 bahasa kepada bangsa Israel, baik melalui nabi-nabinya ataupun tanda-tanda itu. Kurang lebih selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara apa-apa. Ya, kalau saudara punya Alkitab, ya Alkitab saudara, itu yang merah perjanjian baru, yang hitam itu perjanjian yang lama. Di tengah-tengah itu ada yang namanya masa kekosongan. Masa kekosongan di mana Tuhan tidak berbicara selama 400 tahun. Tuhan gak ngomong apa-apa, diam. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, inilah yang namanya kegelapan yang benar-benar gelap, yaitu kegelapan rohani, spiritual darkness, saudara Tuhan. Allah yang adalah sumber terang sejati bagi begitu manusia putus dengan Allah sebagai sumber terang sejati, maka manusia akan jatuh masuk di dalam kegelapan. Saudara Tuhan, maka dari itu ketika Tuhan melihat manusia yang hidup di dalam kegelapan, harus dibereskan dahulu akar masalahnya, yaitu dosa. Bagaimana caranya, saudara Tuhan? Dengan cara mengganti manusia baru yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus yang lahir di palungan, yang hari ini kita memperingati. Saudara Tuhan, hanya Yesus saja yang tidak berdosa yang menggantikan kita sebagai manusia ini yang telah berdosa, digantikan oleh Yesus yang tidak berdosa. Saudara Tuhan, virus corona bisa tidak masuk ke tubuh kita, tetapi virus dosa pasti bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sebab saudara Tuhan, di dalam Roma 3 ayat yang ke-23 berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah status manusia pada umumnya. Dikatakan kita ini telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang sudah kena virus yang namanya virus dosa. Kita bisa menghindari virus corona dengan jalan tidak bertemu dengan orang lain atau kita melakukan prokes yang ketat. Tapi kita tidak bisa hindari yang namanya virus dosa dengan tidak bertemu orang dan kita lakukan prokes yang ketat sekalipun, kita bisa tetap terinfeksi oleh virus dosa. Saudara Tuhan, kalau krisisnya dosa, obatnya adalah juru selamat. Kalau krisisnya dosa, kalau virusnya dosa, maka obatnya adalah juru selamat. Di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23, ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya Maria, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bayi Yesus lahir di kandang domba. Di Bethlehem itu bukan bayi biasa, tetapi Allah yang menjelma menjadi manusia turun ke dunia. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara pesan Tuhan, untuk bisa menjadi Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah melakukan hal yang tidak masuk akal, Allah yang tidak terbatas karena kondisinya. Saudara Tuhan, Allah menjadi manusia, dia menjadi serupa dengan kita. Allah yang tidak terbatas secara fisik sekarang berfisik, saudara Tuhan. Allah yang omnipresent,
Allah yang hadir di mana-mana, sekarang Dia hadir di tengah-tengah kita. Saudara yang Tuhan berbicara Allah beserta dengan kita, itu berarti Allah menyamakan dirinya dengan manusia. Allah menyamakan dirinya dengan manusia. Bahkan Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan akan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, menjadi sama dengan manusia. Ronald Reagan pada umur 69 tahun, Reagan berkampanye untuk menjadi presiden Amerika Serikat. Setelah berpidato, ada seorang nenek berumur 80 tahun. Dia berbicara, Tuan Reagan, pidato Anda baik sekali. Tapi bagaimana kalau setelah Anda terpilih menjadi presiden, apakah Anda akan melupakan kami yang lansia ini? Jawab Reagan sambil tersenyum. Bagaimana saya bisa melupakan lansia? Kan saya juga lansia, udah umur 69. Kita bisa bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah Dia akan lupa dan tidak peduli sama kita? Dia pasti akan menjawab, bagaimana saya bisa lupa sama kamu? Aku juga manusia. Yesus sudah berinkarnasi menjadi manusia sama dengan saudara dan saya. Tuhan bukan saja tidak akan lupa sama kita karena Dia juga manusia, tapi lebih daripada itu Dia tahu nama saudara dan saya. Saudara Tuhan, Tuhan bukan saja tidak akan lupa, tetapi Dia tahu nama saudara dan saya. Ada seorang pemimpin pujian, Don Moen. Ini worship leader, pengarang lagu, produser, dan yang lain di dalam dunia musik gereja sangat-sangat terkenal. Suatu hari Don Moen, seorang penyanyi, pencipta lagu rohani ini, dia melayani di sebuah kota dan ia menyempatkan diri untuk mengunjungi sebuah rumah panti jompo, sebuah rumah jompo. Saudara kesatuan di sana, dan Moon menghampiri dari satu kamar ke kamar yang lain yang dihantar oleh suster, seorang perawat. Saudara kekasih Tuhan, dan Moon melihat ada satu orang tua di salah satu ranjang dengan papan tulisan. Biasanya kan kalau kita diranjang di rumah sakit ada papan nama. Namanya siapa, tanggal lahirnya berapa. Dan Moon ini kaget kepada Tuhan. Dia tanya sama suster, suster, siapakah nama Tuan itu? Biasa kan suka ada namanya. Misalnya Tuan Hasan. Tetapi sudah Tuhan di dalam tulisan itu dia dikatakan Tuan tidak ada nama. Dia bertanya sama suster, kenapa dia tidak ada namanya? Pak, sejak kami temukan dia tidak pernah berbicara apa-apa, sehingga kami tidak tahu siapa namanya. Akhirnya sebesar Tuhan, dan Moon ini sebesar Tuhan, dia hampiri si bapak tua ini, dia pegang tangannya. Saudaraku, mungkin engkau tidak tahu namamu, tapi ingat, Tuhan tahu namamu. Tuhan tahu nama saudara. He knows my name. He knows your name. Saudara Tuhan, Dia tahu namamu dan Dia juga tahu nama saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saat ini saudara sedang dalam pergumulan, janganlah takut, sebab Tuhan tahu nama saudara. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang beserta dengan kita. Saudara-saudara Kristus Tuhan,
Tahukah saudara bahwa Raja Willem Alexander itu dari Belanda, Raja Willem Alexander itu dari Belanda adalah seorang pilot. Dia mempunyai dua pekerjaan. Satu sebagai raja, yang kedua dia sebagai pilot. Pilot ini dia sudah lakukan selama 21 tahun. Sudah kesan Tuhan. Nah, ini Willem Alexander sebagai pilot KLM selama 21 tahun. Tapi dia juga sebagai Raja Belanda. Tahukah saudara kesan Tuhan, si Willem ini bilang, saat saya mengendarai pesawat, nggak ada satu orang pun yang tahu kalau saya ini raja. Nggak ada yang tahu. Bahkan katanya saya juga seringkali memberikan instruksi kepada penumpang tentang keadaan pesawat itu bagaimana. Dia seringkali memberikan instruksi tentang cuaca dan keadaan pesawat. Tetapi tidak ada satu orang pun yang mengenali dia. Bahkan setelah turun, orang tidak kenal dia. Padahal dia adalah Raja Belanda. Pekerjaan pilot 2 bulan, sebulan itu 2 kali suruh Tuhan. Dia melakukan pekerjaan sebagai pilot. Dan selama 21 tahun. Nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia nyetir pilot ini pesawat hanya sebulan 2 kali. Tetapi Yesus tidaklah demikian, saudara Tuhan. Dia adalah Immanuel, yaitu tidak tanggung-tanggung. Dia bersama-sama dengan kita setiap saat. Bahkan dia mati di atas kayu salib bukan 2-3 kali turun ke bumi, terus dia naik lagi, turun lagi, naik lagi. Enggak. Dia tidak seperti Raja Willem, saudara Tuhan. Raja Willem hari ini dia sebagai pilot, besok dia sebagai raja. Dia tidak. Yesus tidak seperti itu, saudara Tuhan. Dia Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kita setiap waktu. Lahir dari seorang wanita biasa tanpa bidan dan lahir di kandang domba. Kelahiran normal seperti bayi pada umumnya. Bahkan Immanuel harus mengungsi ke Mesir karena dikejar dan mau dibunuh oleh penguasa. Immanuel harus mengalami masa sunyi selama 30 tahun, saudara Tuhan. Sebagai anak tukang kayu biasa yang tidak dikenal dan diperhitungkan orang. Dia hidup di sebuah kota kecil di pojok Nazaret. Dia itu sebagai anak tukang kayu. Tidak ada yang kenal, tidak ada yang mengenalinya, saudara Tuhan. Aktivitas sehari-harinya juga mau menunjukkan bahwa Immanuel bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kejenuhan bekerja, tekanan dari dikejar pelanggan, kesepian. Immanuel bisa merasakan apa yang kita rasakan. Inilah identitas Immanuel dari lahir sampai mati di kayu salib. Pertanyaan kita saat ini, saudara-saudara, untuk apa semua penderitaan itu yang dilakukan Immanuel dari lahir hingga mati? Supaya kita tahu bahwa Allah tidak tanggung-tanggung untuk menolong kita. Love in action. Dia tidak tanggung-tanggung di dalam menolong kita. Bagi kita yang mengalami pergumulan, haruslah kita mengetahui bahwa Yesus tahu dan pernah turut merasakannya. Jadi kalau saudara dan saya sedang dalam penderitaan, saudara jangan pikir Tuhan Yesus tidak merasakan. Alkitab mencatat dia merasakannya juga. Di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15 berbunyi demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara Tuhan, ayat ini mau menunjukkan
bahwa Yesus itu merasakan apa yang saudara rasakan. Memang saudara Tuhan, beda Yesus dengan imam besar lainnya adalah imam besar lain dicobai dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus dicobai dan tidak jatuh ke dalam dosa. Sehingga Yesus dapat menolong kita, saudara dan saya. Seringkali pemahaman kita terhadap Kristus salah. Kita berpikir Kristus datang untuk menyelesaikan masalah kita, masalah keuangan, masalah penyakit kita, pergumulan hidup kita yang lain. Memang itu masalah dan perlu kita doakan sungguh-sungguh, tetapi itu bukan pokok masalahnya. Pokok masalahnya adalah Yesus datang untuk menebus saudara dan saya dari dosa. Kedatangan Yesus itu untuk menebus kita dari dosa, karena kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah misi Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi Kristus Yesus adalah jawaban untuk krisis terbesar dalam hidup umat manusia. Bukan COVID, bukan kanker dan kemiskinan, tetapi dosa. Immanuel, Kristus Yesus menjanjikan satu hal yang tidak bisa dijanjikan oleh siapapun di dunia ini, yaitu pengampunan dosa. Saudara bersama Tuhan, seperti apa dosa yang bisa diampuni? Saudara bersama Tuhan, semua dosa Tuhan sudah pikul. Saudara bersama Tuhan, kita lihat di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dosa di sini adalah dosa yang berat sekali. Merah seperti kirmisi, merah seperti kain kesumba. Ini merahnya benar-benar merah. Adalah warna yang tidak bisa diputihkan kembali, tetapi oleh darah Tuhan Yesus itu bisa dipulihkan kembali, saudara Tuhan. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh darah Yesus. Saudara-saudara, Immanuel adalah pesan dari surga buat kita sekalian, bahwa kita tidak menderita sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai kita, dan Tuhan berjanji akan menebus kita dan membela kita. Saudara kisah Tuhan, tinggal sekarang, adakah kita mempunyai keberanian untuk menghampiri Tuhan? Seperti yang di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita datang menghampiri Tuhan. Adalah respon kita sebagai manusia, dan di mana respon kita menghampirinya dengan penuh keberanian, karena Tuhan telah memberi pengampunan kepada kita. Kita datang bukan dengan ketakutan, tetapi kita datang dengan penuh keberanian, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Kita datang bukan dengan tepuk dada, tetapi kita datang dengan pukul-pukul dada, saudara Tuhan. Kita datang bukan dengan kepala tegak, tetapi dengan kepala tunduk, saudara Tuhan. Kita datang dengan memohonkan pertolongan Tuhan atas krisis hidup kita saat ini. Kita bisa lewatinya. Pertama, krisis yang namanya dosa. Kita akui dosa kita dan kita terima pengampunan daripada Tuhan. Kedua, krisis kesehatan yang mungkin sedang merebak kita saat ini, saudara kesal Tuhan. Sakit penyakit sedang merebak di dalam hidup kita. Kita datang kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah krisis keuangan. Mungkin saat ini kau sedang mengalami krisis finansial di dalam kehidupanmu. Marilah kita mau datang kepada Tuhan. Izinkanlah Immanuel itu hadir di tengah-tengah kita. Izinkanlah Immanuel yang kelahirannya kita peringati hari ini untuk menyertai kehidupan saudara dan saya.
agar saudara dan saya bisa melewati masa-masa sukar ini. Ini adalah ucapan terakhir dari seorang hamba Tuhan bernama John Wesley pada tahun 1791 ya. John berkata, best of all is God is with us. Yang terbaik dari semua ini adalah Allah beserta dengan kita. John Wesley adalah pendiri gereja Metodis yang sangat militan hidupnya. Ia mengutamakan kesucian dalam hidup. Saudara-saudara Tuhan, saat ini di tengah-tengah masa sulit seperti ini, ingatlah Immanuel. Ingat Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dengan kita percaya Immanuel, maka saya yakin kita bisa melewati semuanya itu. Karena Tuhan Immanuel akan memberikan kita kekuatan, memberikan penghiburan, bahkan jalan keluar untuk masalah kita. Amin. Kita bisa meraih kemenangan kita karena Tuhan beserta dengan kita. Apa yang dipersembahkan oleh orang Majus? Emas, kemenyan, dan mur. Orang Majus menurut tradisi adalah seorang raja atau orang raja-raja di timur, saudara Tuhan. Mereka orang yang kaya, orang yang berkedudukan, tetapi dia mau memberikan yang berharga di dalam hidupnya. Saat ini kita akan mempersembahkan dari apa yang berharga dalam hidup kita, yaitu hati kita, hidup kita. Kita persembahkan kepada Tuhan. Tangan yang kecil ini, saudara Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan. Mata yang kecil ini kita persembahkan untuk Tuhan agar tidak berbuat dosa. Semuanya Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat ini dengan kerendahan hati kita. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan menawarkan saudaranya kelegaan. Ada seorang yang bernama Bernie Ecclestone. Dia seorang pengusaha dan pemilik Formula One. Orang kaya raya sekali. Saudaraku yang kasih Tuhan, suatu hari saat dia mau masuk ke kantornya di Manhattan, saat dia mau masuk ke kantornya, dia dikeroyok oleh beberapa orang, dia dipukuli, dan jam tangannya yang mahal itu diambil, mereknya Hublot, seharga 5 miliar. Tetapi saudara Tuhan, apa yang terjadi setelah dia mengalami itu? Dia tidak memberontak. Dia tidak menyuruh anak buahnya untuk menangkap si berandalan itu. Oh, bisa sekali karena dia orang kaya sekali ke Tuhan. Tidak, tetapi dia memberikan respon yang berbeda. Dia bisa saja menyuruh ajudannya, tangkap tuh orang, tangkap, kejar, bisa saja. Tetapi tidak dilakukan oleh Bernie. Apa yang dilakukan oleh Bernie? Dia menulis surat kepada CEO daripada Hublot. Sudah bersama Tuhan, dia bilang, saudaraku, aku kehilangan jam. Saudara bisa lihat bagaimana orang menyukai jam yang saya pakai. Akhirnya saudaraku kasih Tuhan, Bernie ini diganti jamnya. Bukan sekedar diganti saudara Tuhan, tetapi ditawarkan, mau nggak dari iklan jam Hublot. Lihat. Oh, sini nggak kelihatan tulisannya, kecil ya. See what people will do for a Hublot. Lihat bagaimana orang menginginkan jam itu sebegitu kuatnya sampai dia dipukuli. Matanya memar, babak belur. Bernie bukan saja mendapatkan jamnya kembali Hublot, tetapi melalui iklan ini dia dapat jutaan dolar dari iklannya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, masalah boleh datang, tetapi responlah yang menentukannya. Saat ini
ini mungkin kita tidak sedang di dalam krisis. Seperti tema kita, Kristus lahir di tengah krisis. Tetapi bagaimana respon kita? Saudara-saudara Tuhan, apakah kita menjadi emosional, atau apakah kita menjadi tenang, ataukah kita mau datang kepada Tuhan? Melalui tadi di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau saat ini saudara sedang berada di dalam pergumulan, apakah engkau mempunyai respon mau datang kepada Tuhan atau enggak? Pelajaran Bernie ini sungguh luar biasa. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini bagaimana respon kita? Yesus lahir di kandang domba. Dia menawarkan kepada kita, barang siapa yang mau datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan dan kelepasan. Amin buat firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, hari ini kami memperingati Engkau lahir 2000 tahun yang lalu. Tuhan, Tuhan sudah mewujud nyatakan bahwa Engkau telah berinkarnasi. Allah telah turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Di tengah-tengah krisis inilah Engkau datang ya Tuhan. Tuhan menawarkan kepada kami, setiap orang yang mau datang akan diberikan kelegaan. Biarlah kami mau mempunyai respon yang baik atas masalah yang kami hadapi. Berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Gembala atas memberikan firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semua diberkati, amin ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Kalau sebentar kita akan masuk dalam acara perayaan Natal, tapi sebelumnya kita akan masuk dulu dalam candlelight service. Silakan dengan hormat kepada Bapak Gembala dan Ibu boleh maju ke depan. Sebelum kita mau menyanyikan pujian Oh Holy Night. The stars are
Kita akan menyanyikan pujian Malam Kudus. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan, 2000 tahun yang lalu Engkau lahir di dalam kesederhanaan, bahkan di dalam kehinaan. Engkau lahir di tempat yang tidak layak bagi manusia. Engkau lahir di sebuah kandang. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau mau menjadi sama dengan kami manusia Tuhan, yang turut merasakan setiap penderitaan yang kami alami. Biarlah Tuhan, kelahiran Kristus boleh mengubahkan kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Biarlah terang Kristus boleh ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak Gembala. Para jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Lilin boleh dimatikan. Iya. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara penyerahan anak. Kepada Bapak Gembala dipersilakan untuk maju ke depan.
Ya, saya persilakan untuk maju ke depan. Ya, di hadapan kita pada hari ini ada keluarga dari Bapak Stephen dan Ibu Dini akan menyerahkan anaknya bernama Marsha Cleorin Tanumi Harja. Penyerahan anak ini mau membuktikan bahwa orang tua hanya mempunyai tugas untuk membesarkan, tetapi di dalam pemeliharaan hanya diserahkan kepada Tuhan. Mereka mau menyerahkan anak ini, Marsha, ke dalam tangan Tuhan oleh hari ini, sehingga mereka mempercayakan hidupnya Marsha ini ke dalam tangan Tuhan. Bahwa mereka berjanji untuk membawa Marsha ini di dalam jalan Tuhan, mengikuti setiap apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara Stephen dengan Dini, dengan digendong bisa? Ya, gendong. Mari kita mendukung di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan Tuhan anak Marsha ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu berkata bahwa Engkau mengatakan janganlah Engkau menghalang-halangi setiap anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka adalah punya kerajaan sorga. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, Engkau tahu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, hamba mau menyerahkan Tuhan Marsha ke dalam tangan Tuhan. Pada hari ini Marsha Tanumi Harja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pada mulai malam hari ini malaikat di sorga menyertai kemanapun engkau berada, dan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Apapun yang engkau kerjakan, biarlah Tuhan membuatnya berhasil di dalam kehidupanmu. Kesehatan, kekuatan akan mengalir dalam kehidupanmu, sehingga engkau boleh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga kepada Tuhan. Engkau akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Engkau akan dipakai menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Marsha ini ke dalam tangan Tuhan. Marsha Cleorin Tanumi Harja kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Juga habis menyerahkan Tuhan untuk Papa daripada Stephen Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi orang tua, menjadi contoh, menjadi teladan. Tuhan memberkati Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau memberkati dia Tuhan. Kiranya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas anakmu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan buat saudari Dini Tuhan sebagai istri Tuhan, sebagai penolong Tuhan, sebagai penopang di dalam rumah tangga Tuhan. Kau memberikan kekuatan, memberikan Tuhan kemampuan di dalam membesarkan Marsha Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan dia Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dan kami percaya mulai malam hari ini Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga Marsha. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan. Selamat ya Marsha. Selamat Om. Ya, selamat ya. Oke, selamat isi. Yang ini ya, silakan maju ke depan. Ada ke depan. Ini pegang ini akta
penyerahan anak ya. Foto dokumentasi ya. Ya, ini Marsianya ini ayo Marsya ke depan, lihat kamera. Ya, 1 2 3. Oke, ya. Oke, Stephen, Dini selamat ya Marsya ya, Tuhan berkati. Ya, silakan. Oh ya. Oke, nanti boleh taruh sana ya. Oke, terima kasih. Terima kasih buat persembahannya. Ya, demikian untuk acara penyerahan anak. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk dilayani untuk penyerahan anak, bisa menghubungi Bapak Gembala atau Ibu Gembala ya. Baik, diberkati Tuhan semua. Selamat hari ini, amin ya. Haleluya, haleluya. Adakah jemaat yang baru pertama kali hadir sore hari ini? Boleh dong angkat tangannya Bapak Ibu, ada? Baik, puji Tuhan semuanya jemaat yang setia. Kami mau mengundang terus untuk Bapak dan Ibu untuk rajin-rajin ya datang. Jadi gak cuma Natal aja nih kita bisa lihat wajah-wajahnya, tapi boleh setia setiap minggu datang beribadah dan melayani Tuhan. Haleluya. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, mari saya beri waktu untuk setiap kita mempersiapkan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kepada petugas yang sudah untuk maju ke depan. Kita mau bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap penyertaan Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan melaksanakan ibadah perayaan Natal kami Tuhan malam hari ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Kalau kami boleh ada di pertengahan ibadah kami malam hari ini, biar Tuhan Yesus Kau yang boleh memberkati. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, Kau yang boleh memberkati persembahan yang kami berikan, supaya boleh menjadi hidup yang harum untuk hormat dan kemuliaan namanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Puji Tuhan, haleluya. Amin. This is your house, this is your home. Selanjutnya untuk para jemaat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Ya, tadi sebenarnya Bapak Gembala kecepatan untuk penyerahan aktenya. Seharusnya memang pas kita mau serahkannya pada saat pengumuman. Boleh kita ulang nggak ya, supaya kita bisa dapat fotonya yang lebih baik? Oh ya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan sendiri bahwa kita sudah Saudara Stephen, Bapak Stephen dan Ibu Dini menyerahkan anaknya pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, sesuai dengan firman Tuhan yang diserahkan kepada Allah sebagai milik Tuhan. Anaknya yang bernama Marsya Cleorin Tanumiharja. Nah, ini aktenya akan diserahkan langsung oleh Bapak Gembala. Saya persilakan
silakan maju ke depan Bapak Stephen dan Ibu Dini untuk menerima akte penyerahan anak. Oh ini pengurangan di situ nah, oke. Jadi salaman kali ya, salaman. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, udah ya. Sip. Oke. Terima kasih. Kayak di film-film ya, di replay ya. Ya. Untuk ibadah minggu berikutnya itu pada tanggal 31 Desember setelah kita melakukan survei terhadap jemaat semua, ternyata banyak sekali yang berhalangan hadir untuk ibadah. Tadinya kita mau ada Reflection Night 2023, tapi ternyata banyak bukan beberapa lagi ya, banyak keluarga-keluarga yang memang tidak bisa hadir karena sudah ada acara keluarga sendiri. Jadi untuk tanggal 31 Desember tidak ada ya Bapak Gembala ya. Dan kemudian untuk hari Kamis doa malam Kamis ini juga tidak ada. Jadi nanti kita akan bertemu kembali di tahun yang baru di tanggal 7 Januari, ibadah perdana di tahun 2024 jam 10 pagi di perjamuan kudus disertai dengan perjamuan kasih. Terima kasih. Ada tambahan? Baik, saya serahkan kembali kepada WL. Ya. Masih sukacita semuanya, amin ya malam hari ini. Haleluya, haleluya. Demikian acara ibadah dan perayaan Natal malam hari ini. Selamat Natal untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Saya undang Bapak Gembala. Kita menaikkan pujian besar anugerah. Di mana kami sudah di penghujung tahun ini Tuhan. Selama 1 tahun ini Tuhan telah memimpin kami. Tuhan juga akan memimpin kami di tahun 2024 nanti ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan semakin bertambah-tambah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Allah Roh Kudus Tuhan boleh memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Natal di tahun ini Tuhan boleh memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, karena berhalangan mungkin karena sudah bertamasya ke tempat-tempat yang lain Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati, menyertai dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya kasih kepada Tuhan menyertai mereka semuanya ya Bapa. Saudara-saudara, mari kita mengangkat kedua tangan kita di depan Tuhan.
Jikalau engkau benar-benar memperhatikan firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat Tuhan akan mengalir di dalam kehidupanmu, baik di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, baik saat engkau masuk maupun saat engkau keluar dari rumahmu. Tuhan akan memberkati engkau semuanya. Saudara-saudara, Tuhan pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. We wish you a Merry Christmas. We wish